Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku kelas 7 yang Bapak cintai. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya pada saat ini kita dapat memulai pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum Bapak mulai pelajaran ini, Bapak berharap kalian tetap semangat meskipun tidak bisa bertemu muka. Yang kedua, siapkanlah apa yang harus kalian laksanakan. HP dan kuota pastikan sudah terisi, dan jangan lupa sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya. Berdoa mulai. Anak-anakku semuanya, pertemuan yang pertama ini kita akan memulai dengan bab yang pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang kedua, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Yang ketiga, menjelaskan cara mengamati objek yang dipelajari dalam IPA. Menjelaskan data hasil secara kualitatif dan secara kuantitatif. Yang kelima, menyebutkan contoh-contoh alat ukur untuk mengamati objek yang dipelajari dalam IPA. Yang keenam, menjelaskan pengertian mengukur. Yang ketujuh adalah membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang kedelapan, menjelaskan kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Itu adalah materi kita yang akan kita pelajari. Baiklah para siswa yang saya cintai, akan kita bahas satu persatu pada slide yang akan kita pelajari saat ini. Untuk materi tujuan pembelajaran nomor 1 sampai nomor 4 dan nomor 5 sampai nomor 8 nanti akan kita bagi menjadi 2 kali pertemuan, ya. Untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran 1 sampai 4. Marilah kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang kegunaan IPA. Apakah kegunaan IPA dalam kehidupan kita sehari-hari?
Ya. Kalian harus, contohnya yang pertama yaitu kita harus berpikir kritis. Misalnya adalah wabah demam berdarah di daerah tertentu. Mungkin pernah terjadi di daerah kita. Dari mana penyakit itu dan bagaimana bisa mewabah? Mengapa perlu tindakan fogging? Apa yang sebaiknya dilakukan? Dengan mengkaji kasus ini, kita akan melihat kegunaan mempelajari IPA. Yang pertama adalah kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Dengan adanya demam berdarah misalnya, bahwasannya di sekitar kita ini terdapat nyamuk Aedes aegypti. Di dalamnya ada virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Kemudian ada orang yang menderita dan ada orang yang tertular. Kemudian ada tindakan fogging atau tindakan selain fogging. Bagaimana caranya untuk mencegah penyakit tersebut. Di sekitar kita terdapat objek-objek yang akan kita pelajari di dalam ilmu pengetahuan alam, baik yang berupa makhluk hidup maupun makhluk yang lain. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Misalkan yang sekarang sedang mewabah, misalkan wabah demam berdarah atau wabah sekarang ini yaitu wabah COVID-19. Ya. Misalkan kalau demam berdarah dapat dilakukan dengan melakukan fogging. Ya. Dan yang kedua mungkin bisa dengan tindakan yang lain yang dapat menghilangkan nyamuk Aedes aegypti. Atau dengan hal yang lain, misalkan dengan menjaga kebersihan, menghilangkan air-air yang menggenang atau tempat sarang nyamuk. Kalau itu penyakit Aedes aegypti. Kalau sekarang misalkan supaya kita berusaha agar terhindar dari penyakit COVID-19 dengan cara selalu memakai masker, selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, atau memakai hand sanitizer, atau juga dengan physical distancing. Itu dengan mencegah menyebarnya COVID-19. Yang kedua, dengan berpikir logis, yaitu misalkan dalam kasus demam berdarah, apakah dengan melakukan fogging ini dapat berakibat baik untuk manusia atau malah akan menyebabkan penyakit.
Itu adalah berpikir yang logis, ya. Untuk tindakan yang fogging ini, maka salah satu akibatnya akan berakibat buruk terhadap kita. Misalkan nyamuk-nyamuk itu tidak semuanya mati, tetapi akan menghasilkan nyamuk baru yang memiliki sifat yang lebih tahan terhadap fogging. Yang terbaik adalah kalau itu nyamuk Aedes aegypti, sebaiknya dengan menjaga kebersihan, tidak membiarkan air yang menggenang, ya, sehingga tidak ada tempat untuk bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Yang keempat adalah dapat meningkatkan kualitas hidup. Karena dengan mempelajari IPA, maka kita dapat mengetahui ada beberapa makhluk hidup yang menguntungkan dan ada makhluk hidup yang tidak menguntungkan. Itu mana makhluk hidup yang menguntungkan, mana makhluk hidup yang merugikan, atau melihat kondisi lingkungan. Misalkan kondisi lingkungan itu juga akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Misalkan dengan selalu menjaga kesehatan kita. Itu adalah kegunaan mempelajari IPA. Jadi, guna dari mempelajari IPA yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita, menyelesaikan masalah, berpikir logis. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Para siswa yang berbahagia, yang kedua kita akan mempelajari objek apa yang dipelajari dalam IPA. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di bumi ini ada benda-benda, baik itu benda makhluk hidup ataupun benda-benda mati. Makhluk hidup berupa hewan, tumbuhan, manusia, jamur, dan makhluk hidup yang lain. Atau mikroorganisme, makhluk hidup yang sangat kecil. Kita harus mengamati dengan mikroskop. Ya. Misalkan bakteri Paramecium amoeba. Yang kedua adalah benda mati. Misalkan air, udara, batu,
sinar matahari, kelembapan, dan berbagai macam benda mati yang lainnya. Misalkan kalau kita ingin melihat molekul-molekul air, kita harus mengetahuinya dengan menggunakan alat, ya. Jadi di alam itu terdapat makhluk hidup dan benda mati dengan berbagai macam ukurannya, yaitu bersifat mikroskopis dan makroskopis. Kalau benda-benda yang nampak oleh mata kita dengan benda yang besar tidak menggunakan alat bantu berupa mikroskop, akan tetapi jika benda-benda itu sangat kecil, maka harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Itulah objek-objek yang kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam. Untuk mengetahui objek-objek ilmu pengetahuan alam, coba kalian perhatikan ilustrasi dari objek ilmu pengetahuan alam. Ini adalah gambar alga hijau yang ukurannya sangat kecil, berada di kolam yang airnya sangat kecil, ya, berbentuk bulatan-bulatan hijau. Contoh makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil atau dinamakan makhluk hidup mikroskopis. Sedangkan ini adalah jamur, bisa dilihat dengan mata telanjang, maka jamur ini termasuk makhluk hidup makroskopis. Ini adalah berbagai macam hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dapat diamati secara langsung. Ini adalah objek makhluk hidup yang berukuran kecil dan berukuran besar. Masih ingat? Yang tidak kelihatan oleh mata telanjang disebut mikroskopis, yang kelihatan dengan mata telanjang dinamakan makroskopis. Ada juga alam semesta yang berupa jagat raya, yang berupa Bima Sakti, ya, yang berupa galaksi. Ini ukurannya sangat besar, ya. Objek ini objeknya sangat besar, ya. Bisa jadi objek dari IPA berupa makhluk hidup, baik itu yang ukurannya kecil maupun besar, dan juga makhluk tak hidup. Kemudian untuk mengamati objek yang dipelajari dalam IPA, anak-anak, ada beberapa alat. Yang pertama, kita dapat mengamati dengan alat indera kita. Contohnya, kita mengamati tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakan alat indera.
Contohnya mata, dengan mata kita bisa melihat bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, ya. Semuanya dapat kita lihat dengan mata. Bisa dengan menggunakan hidung. Yang kedua, digunakan untuk membau objek yang kita pelajari. Contohnya bunga yang berbau harum atau busuk atau yang lainnya. Kotoran hewan, baunya bagaimana? Sehingga kita bisa mengamatinya dengan menggunakan hidung. Untuk merasakan buah, apakah buah itu manis atau asam, kita dapat menggunakan lidah. Ya. Kalau kita mengidentifikasi suara angin, suara manusia, suara hewan, suara petir, kita dapat mengidentifikasi, mengamati dengan menggunakan alat indera yang berupa telinga. Kalau kita meraba suatu objek, besar, kecil, halus, kasar, atau panas, dingin, maka kita dapat menggunakan kulit kita sebagai indera peraba. Selain dengan menggunakan alat indera, kita juga dapat mengamati objek IPA dengan menggunakan alat ukur. Misalkan kalau kita ingin mengamati panjang suatu benda, kita dapat menggunakan alat ukur yang disebut mistar. Misalkan penggaris. Kalau kita ingin mengetahui kondisi suhu udara, kita dapat menggunakan termometer dan sebagainya. Ini adalah alat ukur. Di sini ada jangka sorong, mistar, bisa neraca, atau alat ukur yang lainnya. Untuk selain itu, kita juga dapat menggunakan alat bantu untuk mengamati objek IPA yang lain. Contohnya, jika kita ingin melihat objek IPA yang sangat kecil, kita bisa menggunakan mikroskop. Sedangkan untuk mengamati objek IPA yang jauh bisa menggunakan teleskop. Jadi mikroskop dan teleskop dapat membantu kita untuk mengamati objek IPA yang sifatnya kecil dengan mikroskop, yang sifatnya besar atau jauh, besar dan jauh dengan menggunakan teleskop.
Nah, kemudian hasil pengamatan dapat berupa data. Data ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apakah perbedaan data kualitatif dan kuantitatif? Coba perhatikan, yang disebut data kualitatif adalah data yang berupa deskripsi, tidak dinyatakan dengan angka. Misalkan, buah rasanya manis, buah rasanya masam, permukaannya halus, permukaannya kasar. Contoh lain misalkan besi itu keras, ya, itu adalah data kualitatif. Ya. Jadi data kualitatif adalah data-data hasil pengamatan yang berupa deskripsi, tidak dinyatakan dengan ukuran angka. Karena tidak ada ukuran angka manis, tidak ada ukuran angka halus, tidak ada ukuran besi itu keras, ya, maka data tersebut dinamakan data kualitatif. Tidak ada alat ukurnya. Jadi tidak ada alat ukurnya, sehingga ini bisa menggunakan alat indera kita sendiri dengan pengamatan. Yang kedua adalah data kuantitatif. Adalah apabila mengamati dengan alat ukur sehingga menghasilkan besaran dan satuan yang kita ukur. Contohnya kita mengukur panjang meja 1 meter, massa batu 25 gram, suhu tubuh kita misalkan 36 derajat Celcius. Ya, misalkan panjang meja ini 1 meter, ini dengan menggunakan mistar, ya, dengan panjang 1 meter. Kalau untuk mengukur massa, batu 25 gram, ya, suhu tubuh 36 derajat Celcius. Data seperti ini dinamakan data kuantitatif karena ada angka-angka hasil pengukuran. Kalian bisa membedakan data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi, data kualitatif berupa deskripsi, tidak menyebutkan angkanya, tetapi data kuantitatif berupa angka-angka hasil suatu pengukuran. Jadi ada nilai angka hasil pengukuran. Coba kalian perhatikan, ya.
Nah, anak-anak, bagaimana cara mengamati objek-objek pengamatan ya IPA? Urutannya adalah berikut. Tahapan yang pertama adalah pengamatan, yaitu bisa dengan menggunakan indera atau menggunakan alat bantu ukur. Misalkan mikroskop, teleskop, atau alat ukur massa, neraca, atau alat ukur suhu, atau termometer. Hasil pengamatannya berupa data. Yang kedua yaitu inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan data-data yang diamati. Sehingga kita bisa menemukan pola-pola hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Contohnya adalah misalkan kita bisa mengamati kondisi udara di sekitar kita. Karena adanya panas, maka muncul awan, awan menjadi gelap, menutupi awan. Ya, itu adalah contoh, adalah data menghubungkan antara data-data yang diamati. Contohnya tadi, misalkan udara panas menjadi dingin, terang menjadi gelap. Ya, suhunya asalnya 25 derajat menjadi lebih dingin, atau asalnya 35 derajat menjadi 25 derajat. Ya, dengan mengamati selanjutnya misalkan setelah itu timbulnya air hujan, setelah itu ada karena adanya peristiwa itu adanya hubungan antara pola-pola dari data yang satu dengan data yang lain. Misalnya seperti itu. Untuk yang lainnya bisa kalian bisa mempelajari di bukunya. Jika kalian nanti kurang jelas, kalian bisa menghubungi Pak Isna ini sebagai guru IPA. Ya. Yang ketiga yaitu komunikasi berkaitan dengan berdasarkan hasil pengamatan itu dengan cara melaporkan kepada kelompoknya, melaporkan kepada Bapak Ibu gurunya. Yang ketiga, dalam berupa apa? Data-data itu bisa berupa tabel, grafik, bahkan atau gambar-gambar yang relevan dari hasil pengamatan tersebut. Dan dapat setelah itu kita presentasikan hasil pengamatan tersebut. Atau membuat laporan tertulis dalam bentuk laporan. Itu adalah contoh-contoh bentuk komunikasi. Bisa berbentuk lisan maupun berbentuk tertulis. Ya, jadi tahapan dalam mengamati objek IPA yang pertama pengamatan, yang kedua inferensi, yang ketiga adalah komunikasi. Demikian anak-anak materi kita yang pertama berupa
objek IPA dan cara mengamati objek IPA. Jangan lupa tetap belajar di rumah, ya. Kalian lihat bukunya. Setelah ini nanti ada tugas dari Pak Isna ini, dapat kalian amati nanti, kalian kerjakan di rumah, misalkan dengan tugasnya adalah mengamati objek IPA yang ada di sekitar rumah kalian. Bagaimana tahapnya? Mengamati, kemudian inferensi, dan komunikasi. Ya, misalkan di depan rumah kalian itu ada tanaman, misalkan bunga mawar. Silakan diamati, ya, bagaimana misalkan bentuk daunnya, permukaan daunnya, atau panjang daunnya, atau juga panjang batangnya. Kemudian kalian tulis nanti di kertas. Itu salah satu saja. Kalian bisa mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar kalian dengan cara pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Ditulis di kertas, kemudian difoto, dan dikirim melalui WA-nya Pak Isna ini atau di WA grup. Ya, terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua, lanjutannya berupa alat-alat ukur untuk mengamati objek yang dipelajari dalam IPA. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan. Ya, kalian pelajari kembali, tetap belajar di rumah meskipun kita tidak bisa bertemu muka. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.